Para hadirin saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua di Jakarta, karena pada hari ini kita secara resmi melakukan sosialisasi atas rencana detail tata ruang Jakarta ke depan. Ini punya implikasi yang sangat besar kepada kehidupan di kota ini. Jadi RDTR yang sekarang akan disosialisasikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, prosesnya, prosedurnya, sekaligus rujukan-rujukan hukumnya. Tapi yang masih menjadi pertanyaan banyak dari kita semua adalah isinya bagaimana? Isinya seperti apa? Peraturannya sudah dengar, gitu. Tapi isinya seperti apa? Nah, jadi saya dalam kesempatan sambutan ini akan menyampaikan barangkali beberapa poin utama yang relevan dengan diskusi kita. Mengapa kita melakukan peremajaan, pembaharuan atas RDTR? Karena kita punya keinginan tentang Jakarta masa depan. Yang kedua, kita punya tantangan masa lalu. Kita punya problem-problem yang sedang kita hadapi dan kita ingin melakukan perubahan menuju Jakarta yang lebih baik. Saya perlu garis bawahi bahwa setiap dilakukan pembaharuan itu bukan berarti ini adalah titik terminal. Karenanya nanti berapa tahun lagi dia akan melakukan pembaharuan lagi. Tapi visi besarnya itu kita harus garis bawahi, harus sama. Visi kedepannya adalah Jakarta sebagai sebuah kota yang lebih layak untuk dihidupi semua makhluk yang ada di dalamnya. Baik yang namanya manusia, baik namanya hewan maupun tanaman. Seluruh makhluk yang ada itu berasa bisa lebih nyaman tinggal di kota ini. Nah, ada tiga hal yang mau saya garis besar utama yang saya akan sampaikan di sini. Saya ingin garis bawahi apa saat saya mulai masuk di balai kota ini, apa tantangan utamanya. Kita punya tantangan fakta ini. Ada 16 juta motor, ada 3,5 juta mobil. Penduduknya 11 juta. Ini catatan di Polda Metro. Kemudian kita juga menemukan ada segregasi. Tanpa kita sadari, Jakarta ini tersegregasi. Ada kampung, ada kompleks. Ada makmur, ada pramakmur. Yang itu ada di dalam klaster-klaster masing-masing. Dan satu sama lain itu tidak terkoneksikan. Ini fakta. Kemudian kita juga tempat di mana kita sering paling berpolusi, walaupun sebagian bukan dari kita, tapi kenyataan itu ada. Kemudian kita juga tempat yang sering mengalami banjir besar. Dan sebagian dari ini semua, kalau kita boleh rumuskan, adalah man-made disaster, bukan sepenuhnya natural disaster. Kenapa? Kami melihat kalau kita menyelesaikan persoalan Jakarta, jangan simptomatis. Simptomatis itu artinya mengobati gejalanya saja, tapi harus mengobati penyakitnya. Jadi kalau badan panas karena infeksi, jangan dikasih Panadol saja sehingga panasnya turun, tapi infeksinya yang harus disembuhkan. Nah, jadi kita mencoba melihat apa akar masalahnya. Satu, kita ini selama berdekade-dekade, bukan hanya Jakarta, tapi dunia di banyak tempat, itu mengadopsi pendekatan car-oriented development. Pembangunan kita terkait ruang itu berorientasi pada kendaraan pribadi. Kemudian ada kebutuhan dasar yang investasi kita sangat minim. Yang ketiga, ada persoalan lingkungan hidup yang kita tidak jadikan prioritas utama. Lalu ini, Bapak sekalian, mengakibatkan kota kita itu tanpa kita sadari sedikit ditinggalkan oleh penduduknya. Kemana? Ke pinggiran. Makin pada berjauhan tuh, satu-satu berkeluar. Keluar kota. Akibatnya Jakarta itu mengalami urban sprawling namanya, pengembangan. Lalu kita di pemerintah bangunkan jalan tol keluar, makin keluar lagi. Sudah
di dalamnya kita mengalami car oriented development, padat, infrastruktur dasar belum terpenuhi, lingkungan hidup tidak jadi prioritas, jadi orang pindah keluar. Pergerakan keluar ini berjalan beberapa dekade. Banyak yang tinggal di kawasan-kawasan luar Jakarta, dulunya KTP-nya Jakarta. Pergerakan ini kalau dibiarkan terus-menerus, nanti kota jasa ini akan terancam ditinggalkan penduduknya. Jadi tahun 2018 Jakarta itu kehilangan 280.000 penduduk akibat migrasi. Geser tuh keluar. Dan tawaran perumahan di luar-luar itu tawarannya airnya segar, udaranya segar, punya halaman yang nyaman. Keluar semuanya karena kitanya tidak melakukan perubahan. Lalu kantor-kantor juga mengalami penurunan tingkat occupancy. Jadi vacancy rate itu sampai 20%. Jadi kalau sebuah gedung 100% tempat itu 20% kosong. Artinya apa? Bergerak nih keluar. Tinggalnya keluar, kantornya di luar, apalagi sekarang ada. Jadi Bapak sekalian, ini cerita sedikit. Kalau strateginya tidak diubah, kota ini nanti kosong. Bukan kosong dalam artian habis sama sekali, tapi kita nanti tidak menjadi kota yang kompetitif. Karena kotanya dirasa tidak layak untuk ditinggali. Ini proses panjang. Nah, karena itu kemudian dilakukanlah intervensi. Pak, beberapa hal yang dikerjakan selama beberapa tahun terakhir ini. Pertama adalah soal transportasi umum. Ini menurunkan biaya hidup, ini mengurangi efek rumah kaca, dan kita saksikan bahwa di Jakarta itu jumlah pengguna kendaraan umum sekarang meningkat. Di tahun 2020 saja sudah 3 kali lipat dibandingkan 2016, menjadi 1 juta per hari. Ini daily ridership. Kalau armada kita nambah, kita nggak usah bangga lah, nggak usah. Kenapa? Karena punya uang untuk beli armada. Tapi kalau penumpangnya naik 3 kali lipat, berarti terjadi perubahan perilaku masyarakat. Dari yang semula naik kendaraan pribadi, kendaraan umum. Kan tadi disebut masalahnya adalah, salah satunya adalah tentang jumlah kendaraan pribadi. Nah ini contoh. Kemudian layanan transportasi itu melonjak 2 kali lipat. Sekarang sudah 85%. Jadi coverage di Jakarta yang dulu hanya di cover 42% wilayah Jakarta, sekarang 85% itu tercover oleh transportasi umum. Dan itu yang menyebabkan orang jadi mau naik kendaraan umum. Kemudian tentu saja ini TomTom Traffic Index yang menunjukkan bahwa peringkat Jakarta di dalam ranking kota termacet di dunia mengalami penurunan. Kita dulu tahun 2017 adalah kota termacet nomor 3 di dunia. Menjadi top 10 itu bagus kecuali kemacetan. Kalau kemacetan kita kepengen tidak berada di dalam top 10. Nah, kita alhamdulillah tahun 2019 turun menjadi nomor 10, lalu turun jadi tingkat 31, sekarang 46. Dengan congestion rate 34%, menurun dari 58%. Ini transportasi umum. Alhamdulillah Jakarta tahun 2021 kemarin dianugerahi Sustainable Transport Award tahun 2021. Dan efek rumah kaca yang targetnya 2030 adalah 30% berkurang. Ini tahun 2020 kemarin kita sudah sampai 26%. Jadi insya Allah tahun 2025 ini sudah akan bisa tercapai. Lalu tentang banjir, kita tetap mengalami tantangan climate change, di mana curah hujan intensitas yang luar biasa tinggi bisa terjadi dalam waktu yang amat pendek dan bisa terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk kejadian di Jakarta. Tapi sekarang kita lakukan beberapa langkah. Satu adalah perbaikan waduk-waduknya, peningkatan kapasitas sungainya, pengerukan sungai, waduk, pembangunan drainase vertikal, kemudian penyediaan sistem polder dan sistem pompa baru, dan tanggul pantai. Plus ada KPI tentang kinerjanya.
yang mudah-mudahan ini jaga terus. Bahwa kalau ada kejadian banjir, maka KPI nomor 1 tidak boleh ada korban jiwa. KPI nomor 2 adalah dalam waktu 6 jam harus sudah surut. 6 jam dari hujan berhenti. Karena kalau tangkirnya kapasitasnya 200 cc, kalau dituangin air 1 liter ya tumpah, pasti banjir. Nah, KPI-nya adalah bagaimana basahnya meja itu harus kering dalam waktu yang terukur. Kemudian layanan air bersih, ini juga salah satu cara yang kita mau dorong untuk bisa memastikan bahwa di Jakarta ada air bersih. Nah, mudah-mudahan tahun depan dengan pengelolaan air sepenuhnya ada di PDAM, Pamjaya, harapannya nanti ini bisa sepenuhnya bergerak secara lebih cepat. Dan kita menyediakan lebih dari 102 kios air untuk memastikan bahwa kampung-kampung yang di sana sulit air bisa mendapatkan suplai air yang bersih. Saya ingin langsung saja, saya ingin garis bawahi terkait rumah Bapak sekalian. Rumahnya ada 3 kelompok. Kelompok pertama mereka yang punya daya beli tinggi, yang kedua adalah mereka yang kurang mampu, tidak mampu, dan yang ketiga adalah mereka yang di antara keduanya. Yang punya daya beli tinggi sudah dilayani dengan pasar. Iklan-iklan rumah, apartemen itu adalah untuk pasar yang daya belinya tinggi. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki, belum punya daya beli, di bawah UMP dan lain-lain, nah mereka disiapkan rumah untuk sewa. Lalu yang di tengah itu tanggung, mau ngaku miskin tidak, mau ngaku makmur belum. Nah ini yang di tengah inilah yang disiapkan program di mana mereka bisa menyicil tapi tidak bisa punya tabungan untuk bayar down payment. Yang di tengah inilah yang disiapkan program DP 0 rupiah, dan alhamdulillah inilah yang dikerjakan terkait mereka yang membutuhkan tempat. Lalu satu sisi kita mengurangi polusi dengan cara konversi kendaraan umum, sisi lain harus menambah tempat hijau. Jadi kita bersyukur bahwa di Jakarta ini selama 5 tahun terakhir ini ada pembangunan dan revitalisasi 428 taman, ada 29 hutan kota, dan lebih dari 140.000 pohon baru yang ditanam. Lalu yang menarik ini, sekarang kita bisa bersyukur bahwa 91% dari penduduk Jakarta itu dalam jarak 800 meter akan ketemu dengan taman. Mudah-mudahan nanti jarak antar tamannya bisa makin dekat. Saya belajar dari Bu Susi, kalau nanti tamannya dekat, insya Allah burungnya akan banyak. Karena burung harus transit, ada jarak Ibu ya. Jadi nanti kita akan punya kota yang bukan hanya manusianya nyaman, tapi burung pun mau tinggal di sini. Tapi burung tuh nggak mau tinggal kalau jarak antar tamannya terlalu jauh, nggak bisa transit. Dia transitnya nggak di gedung, transitnya di taman. Nah ini kita berharap nantinya kota kita akan hidup sebagai ekosistem yang sehat. Itu yang saya katakan tadi, a livable city for all creature. Jadi livable-nya bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk. Dan ini adalah transformasi yang terkait dengan integrasi ruang. Sudah dibangun 9 simpul integrasi antar moda, ada revitalisasi dan interkoneksi bahkan bawah tanah pertama ke MRT. Ini beberapa hal yang nanti bisa dilihat secara detail. Tapi ada satu aspek yang saya ingin garis bawahi, adalah kebiasaan untuk melakukan mobilitas secara sehat. Apa mobilitasnya? Jalan kaki dan bersepeda. Itulah sebabnya kalau kita bangun kota dengan orientasi mobil, car oriented, maka tidak akan pernah bangun trotoar. Kenapa? Dari rumah naik mobil di garasi sampai ke tempat tujuan parkir, dari tempat parkir langsung ke tempat kerja. Naik motor sama, naik motor sampai tujuan parkir langsung tempat kerja. Kalau bangun transportasi umum, maka otomatis pasangannya bangun trotoar. Jadi trotoar dan transportasi umum itu seperti sepatu kanan dan kiri. Ya dua-duanya dibangun bersamaan. Begitu bangun transportasi umum, otomatis bangun trotoar. Kita alhamdulillah ada 241 km trotoar, 103 km jalur sepeda, dan ada 67 lokasi bike sharing. Ini yang dikerjakan dalam periode 4 tahun terakhir ini. Nah ini ditujukan untuk membuat kita semua
tinggal di kota ini secara lebih sehat dan secara lebih setara. Kalau sudah jalan di trotoar, tidak ada pangkat dan jabatan. Itu setara. Jalan di kota tua sekarang, di kawasan Batavia ini, semuanya setara. Karena tidak ada lagi pembedaan. Nah, kita ingin kota kita mempersatukan, kota kita membangun perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan. Itulah sebabnya mengapa pembangunan-pembangunan ini bukan hanya infrastruktur keras, tapi di balik pembangunan infrastruktur keras ada tujuan sosiologis yang akan dicapai. Karena kota adalah tentang manusia, kota adalah tentang masyarakat. Kota itu bukan tentang fisik bangunan. Fisik bangunan lengkap, kalau penduduknya tidak ada, itu namanya kota mati. Disebut hidup dan tidak itu karena kegiatan publiknya. Nah, inilah yang kemudian mau kita dorong, mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan ini, sehingga coverage dari trotoar itu lebih luas. Memang yang sering mendapatkan exposure adalah trotoar di Sudirman, sehingga kesannya hanya ada di Jalan Sudirman. Padahal Jalan Sudirman itu panjangnya 6 km. Ini 240 km seluruh Jakarta untuk trotoar. Dan kemudian kita perhatikan transformasi kota tua, kawasan Batavia ini dijadikan sebagai contoh yang harapannya ini adalah sebutan lamanya kota tua, tapi kota tua yang mencerminkan kota masa depan. Jadi di mana di sini dikonversi yang dulunya berbasis kendaraan bermotor, sekarang dikonversi menjadi kawasan untuk pejalan kaki, kawasan yang lebih ramah lingkungan. Tapi sekalian, kota adalah soal budaya juga. Di sini adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan kesenian, kebudayaan itu harus difasilitasi. Jangan sampai Jakarta hanya menjadi kota orang mencari penghidupan, tapi Jakarta adalah kehidupan. Dan itu artinya ada fasilitas seni budaya yang mencerminkan posisi Jakarta sebagai salah satu sentral kegiatan kebudayaan dunia. Alhamdulillah Taman Ismail Marzuki ini sekarang sudah dalam fase finishing, beberapa hari lagi kita akan ada peluncuran. Dan ini diharapkan nantinya menjadi salah satu tonggak penting ekosistem yang bisa melahirkan karya-karya hebat, bisa menumbuhkan seniman-seniman yang bisa kemudian nanti menjadi begawan, yang bisa nanti menjadi empu, di mana mereka punya bobot karya budaya, seni yang melampaui wilayah teritori Jakarta. Kemudian kita berharap makin banyak gedung-gedung dengan prinsip hijau. Salah satu yang kita tunjukkan adalah Jakarta International Stadium, di mana di situ dibangun dengan prinsip Green Building level Platinum. Nah, ini kita harapkan akan bisa lebih banyak lagi. Saat ini ada 260 gedung bersertifikat bangunan hijau. Harapannya lebih banyak lagi gedung-gedung kita yang tersertifikasi sebagai Green Building, dan tentu saja pemanfaatan energi yang baik. Tapi sekalian, bila suasana seperti ini hadir lebih sering, maka kita akan menyaksikan indahnya sebuah kota. Dari pesisir pantai disaksikan bentangan gedung tinggi, di belakangnya adalah pemandangan gunung yang indah. Itu nampak indah dari lantai 4, lantai 5 Kampung Akuarium ya. Pemandangan itu rutin, bisa ditonton. Nah, kita berharap agar ini Jakartanya bersih, kotanya nanti tumbuh, nanti saya ceritakan untuk RDTR-nya ke depan. Dan bisa menggambarkan kota kita sebagai kota yang secara posisi sangat strategis. Dia di pesisir pantai, tapi juga dia berada tidak jauh dari kawasan pegunungan. Nah, salah satu ciri kota modern, kota digital adalah fasilitas konektivitas. Di Jakarta ini alhamdulillah ada 14.000 wifi publik yang bisa menjadikan Jakarta kota digital. Nah, sekarang kita mulai masuk ke aspek penataan Jakarta menjadi satu sistem informasi. Bapak sekalian, kalau belum pernah mengakses, monggo akses Jakarta 1. Jakarta 1 ini mengintegrasikan seluruh data spasial di Jakarta. Dan boleh kita berbangga karena Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan Geo Innovation Award tahun 2019 dari ESRI. Ini adalah sebuah prestasi yang patut untuk kita banggakan. Kalau kita nomor 1 di Indonesia nggak aneh,
Tapi kalau kita nomor 1 di Asia Tenggara, itu baru gila boleh. Ya, memang kita harus menangnya Asia Tenggara gitu. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi level Asia yang kita menangkan. Bagi dunia usaha sama. Durasi proses perizinan, kalau dilihat di sini di kolom paling kiri, itu penerbitan izin untuk pembangunan bisa mencapai angka 360 hari. Dilakukan proses penyederhanaan sehingga yang proses biasanya terjadi secara sekuensial, berurutan, dijadikan sebagai simultan, bersamaan. Dan apa yang terjadi untuk kondisi yang ideal kita rencanakan 57 hari selesai, dalam kenyataannya sekarang sudah bisa 51 hari selesai, malah lebih cepat daripada sistem yang disiapkan. Ini mudah-mudahan akan membuat Jakarta menjadi lebih maju. Jadi Bapak sekalian, itu tadi masalah, itu tadi beberapa langkah yang terkait dengan spasial. Sekarang bagaimana ke depan? Penetapan RDTR 2022 ini diharapkan akan menginstitusikan, melembagakan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan kemarin. Dalam sebuah ketentuan yang ada aturan hukumnya, dan harapannya nanti bisa mempercepat proses transformasi, karena punya pegangan hukumnya. Inilah visinya, apa arahnya? Ini yang jadi pegangan. Ada 5 hal di sini. 1, kita ingin Jakarta menjadi kota berorientasi transit dan digital. Barangkali gini, ini bahasa Inggris soalnya, berorientasi transit itu. Berorientasi transit itu artinya menggunakan kendaraan umum. Atau dengan kata lain begini, pemerintah selama ini, kami yang berseragam ini, pendekatan selama ini adalah begini. Kami siapkan jalannya, kami siapkan infrastrukturnya, kami permudah pendanaannya, silahkan Bapak Ibu urus sendiri kendaraannya. Oke? Bapak Ibu pilih motor, mobil, jenis mobilnya urus sendiri. Pemerintah tidak memikirkan tentang bagaimana Bapak Ibu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pokoknya kami buatnya jalannya, kami pastikan ada kemudahan kredit kendaraan, ditambah ada subsidi pula untuk bahan bakarnya. Oke? Selebihnya urusan mobilitas adalah urusan tiap rumah tangga. Sekarang diubah, mobilitas itu adalah urusan pemerintah. Dialokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai mobilitas penduduk. Karena di dalam sebuah kota, yang namanya mobilitas itu adalah salah satu hak yang harus diterima oleh penduduk kota. Namanya hak untuk mendapatkan mobilitas. Nah ini yang kemudian disiapkan oleh negara. Jadi berubah dari situasi di mana urusan transportasi adalah urusan tiap rumah tangga, menjadi urusan transportasi adalah urusan pemerintah. Diambil alih tanggung jawabnya oleh pemerintah. Nah Bapak Ibu perhatikan, semua kota global, semua kota modern, pasti transportasi umumnya maju, berkembang, dan memfasilitasi mobilitas penduduk. Yang kedua adalah perumahan dan pemukiman yang layak, terjangkau, dan berdaya. Ini kami sampaikan pemukiman, seluruh jenis pemukiman. Jangan sampai ada jenis yang dihilangkan dari Jakarta. Yang ketiga, tentu saja lingkungan hidup yang seimbang dan lestari. Yang keempat, kita ingin menjadi kota destinasi budaya global dan pariwisata. Dan kelima, kota yang menjadi magnet investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Bapak sekalian, begitu kota kita bisa memenuhi 5 ini, maka berbagai institusi akan datang ke tempat ini untuk melakukan aktivitas baik usaha secara komersial maupun budaya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi untuk pengembangan itulah dari 5 arah ini terjemahannya ini Pak sekalian. 1, kota berorientasi transit dan digital. Wujudnya, Bapak Ibu perhatikan coba gambar sebelah kiri. Di mana rata sekali kota kita ini. Bapak Ibu kalau naik ke lantai tinggi, lihat kota Jakarta. Kota Jakarta itu flat, seperti hamparan laut, rata. Kenapa? Rumahnya pendek semua. Pendek semuanya. Bangunan-bangunannya pendek semua. Nah, lihat yang kanan itu tinggi. Ini perhatikan, apa yang berubah? Di 2014, rata-rata KLB untuk zona komersial adalah 2,97. Sekarang berubah menjadi zona komersial menjadi 7,0. Jadi mereka punya kesempatan untuk membangun tinggi. Yang kedua,
zona hunian yang semula hanya 1,2, sekarang zona hunian menjadi 3,6 KLB-nya. Jadi contoh misalnya di kawasan TOD Fatmawati, saat ini dengan aturan sekarang itu KLB-nya hanya 1,2. Sekarang kawasan TOD itu memiliki rata-rata KLB 7. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian, ketika sebuah kawasan itu di sekitar stasiun, maka radius 800 meter dari kawasan itu, maka bangunannya bisa menjadi bangunan yang tinggi. Sehingga penduduk yang semula tinggal di tempat jauh bisa mendapatkan tempat tinggal di tempat dalam kota dengan harga yang terjangkau. Karena tanah 1 hektar dipakai 10 lantai, dengan tanah 1 hektar dipakai untuk 20 lantai, itu akan punya efek berbeda pada harga per unit bangunannya. Nah, kita karena tidak boleh tinggi, maka unit perbangunan menjadi mahal. Karena jadi mahal, akhirnya pindah keluar kota. Begitu dibolehkan jadi tinggi, maka unitnya menjadi lebih murah. Dengan lebih murah, maka dia tidak perlu lagi jalan 1,5 jam, 2 jam dari luar kota, masuk ke dalam kota. Lalu tidak perlu beli kendaraan pribadi. Kenapa? Lah dia tinggal di tempat yang bisa dijangkau pakai kendaraan umum. Sekarang Transjakarta sudah beroperasi 24 jam. Bayangkan besok ke depan, kendaraan umum 24 jam ada di kota ini, dan Anda tinggal di kawasan transit oriented, kemana saja, bisa, kapan saja, pakai kendaraan umum. That's the future of Jakarta. Dan ini yang disiapkan sekarang. Jadi, begitu ini disiapkan, pemerintah menciptakan pasar. Langsung terjadi demand untuk tanah dan terjadi supply. Kalau KLB-nya rendah, nggak ada yang mau masuk ke situ, nggak bisa bangun tinggi. Kemudian ini berorientasi transit dan digital. Kalau kemarin itu pembangunan hunian vertikal dibatasi dan belum berpola. Kalau sekarang insentif pembangunan hunian vertikal di area yang terlayani angkutan umum massal. Ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau kemarin mau di samping stasiun, mau di samping terminal, tidak ada hak untuk bisa mendapatkan ketinggian, nggak ada. Sekarang kalau di samping terminal, kalau di dekat stasiun, maka dalam radius 800 meter KLB-nya bisa 11 dan 800 sampai 1200 diberikan KLB 7. Kira-kira sederhananya gini kalau bahasa awamnya, kalau selama ini, kalau makin lebar jalannya, makin boleh tinggi gedungnya. Kalau makin lebar jalannya, makin boleh tinggi gedungnya. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Gitu kira-kira sederhananya. Kalau sekarang bukan, makin dekat stasiun, makin boleh tinggi gedungnya. Makin dekat terminal bis, makin boleh tinggi. Jadi orang nanti tinggal di sekitar tempat stasiun, di sekitar bis, karena yang bisa tinggi adalah kawasan yang dekat dengan transportasi umum. Nah, ini akan mengubah Jakarta, dan kita akan perhatikan efeknya mungkin tidak akan sebulan 2 bulan. Efeknya mungkin akan lebih jangka panjang, tapi yang kita penting lihat adalah satu, terjadi peningkatan kawasan menjadi naik ke atas. Yang kedua, kita berharap penduduk masuk lagi ke Jakarta, perekonomian di Jakarta juga akan bergerak. Lalu kita teruskan optimalisasi lahan yang terkendala oleh regulasi yang luar biasa banyak. Kita ini di pemerintahan itu salah satu jagonya adalah beternak regulasi. Produksi kita dengan regulasi itu banyak sekali, membantu merepotkan. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat lebih sederhana. Jadi ketentuan sempadan bangunan dan jalan yang terlampau itu ketat sekali. Lalu intensitas mengacu ke luas lahan itu setelah dipotong sempadan. Nah, sekarang kita ubah ketentuan sempadan bangunan dan jalan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Lalu intensitasnya juga mengacu kepada luas lahan sebelum dipotong sempadan. Ini contoh beberapa ilustrasinya. Lalu kita integrasikan. Rencana jaringan transportasi publik itu masih jalan terpisah-pisah. Di dalam RDTR sekarang ini, itu direncanakan sebagai sebuah jaringan transportasi yang terintegrasi.
Jadi memang sudah menjadi satu kesatuan, nanti bisa dilihat di petanya. Dan direncanakan nantinya akan ada 62 km MRT, 88 km LRT, ada 130 km KRL, dan BRT serta feedernya menjangkau ke seluruh kota. Sebelumnya tidak direncanakan matang. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat yang paling fenomenal adalah fenomena CSW. CSW itu utara selatan adalah MRT, barat timur koridor 13 Transjakarta. Dibangun oleh DKI dua-duanya. Dan dibangun hampir bersamaan dan meleset tidak ketemu. Jadi yang naik Transjakarta nggak bisa pindah ke MRT, yang naik MRT tidak pindah ke Transjakarta. Kenapa? Ya karena kita tidak menggunakan satu kata, namanya integrasi. Begitu ada integrasi, semuanya harus bisa tersambungkan. Nah, kata kuncinya itu. Lalu kita perhatikan tentang infrastruktur digital. Di dalam RDTR yang sebelumnya, pengembangan infrastruktur digital untuk skala kota ini dikerjakan sporadis di lapangan. Bapak Ibu lihat, di lapangan itu pembangunan infrastruktur digital itu, saya ingat masa lalu dulu. Masa lalu itu kalau sudah ada yang bawa gerobak warnanya biru, tulisannya air minum, itu berkuasanya luar biasa. Dia berhenti di mana saja, tinggal pasang tulisan, mohon maaf jalan Anda terganggu. Langsung dia menggali lubang di situ. Itu kita ingat masa lalu, air minum. Sama sekarang itu. Menggali di mana saja, kapan saja, tanpa ada perencanaan oleh kota. Sekarang dibalik. Kotanya membuat perencanaan. Jadi pengembangan infrastruktur digital skala kota itu dirancang. Ada petanya. Sehingga di mana mau dibangun sudah jelas. Dan ini artinya kita menetapkan rencana pembangunan jaringan komunikasi yang fix, yang seluler, yang satelit, yang pengembangan digital hub. Semuanya dalam satu peta perencanaan. Inilah gambaran, kalau boleh saya sampaikan, ini masa depan kota digital. Sehingga kita punya jejaring yang sekota. Lalu rumah tinggal, ini untuk warga. Bapak sekalian, rumah warga kita ini selama ini hanya boleh 1 lantai, 2 lantai. Sekarang untuk rumah tinggal akan dibolehkan dibangun sampai dengan 4 lantai di rumah-rumah tangga kita di Jakarta. Kenapa ini dilakukan sekalian? 1, optimalisasi lahan. Yang kedua, kita berharap bisa mendorong multi-family ownership dalam sebuah bangunan yang sama. Bahkan bagi keluarga, ini banyak sekali mengalami. Satu keluarga punya anak 2, anak 3, lahannya 100 meter. Anaknya gede, anaknya pindah keluar. Ujungnya orang tuanya pindah keluar, tanahnya dijual. Oke. Sekarang dia bisa nambahin ke atas. Boleh tinggal bersama-sama dengan keluarganya, kakek neneknya di bawah, anaknya 2 di lantai 2, lantai 3 luang bersama. Mereka bisa naik di situ. Jadi kita dan yang komersial sama, yang membangun ini sebuah unit dengan multi single dwelling, multi family itu bisa dilakukan. Kalau kemarin kita akan sulit menggunakan single dwelling untuk multi family. Kalau udah single dwelling ya dipakai untuk single family. Multi dwelling untuk multi family. Nah, kita akan bisa punya tempat di mana naik, tapi ada syaratnya. Nanti ada ketentuannya tentang ruang hijaunya dan tentang sumur resapan sehingga tidak merusak pada lingkungan hidup. Nah, ini akan punya dampak yang cukup besar. Jadi nantinya kota Jakarta tidak flat, tapi kotanya bisa meningkat lebih tinggi, penduduknya punya nilai lahan yang lebih tinggi. Sama-sama lahannya 100-150 meter, tapi dia bisa membangun 4 lantai, sebutlah bangunannya itu 60 meter, maka 60 kali 4 dia bisa bangun 240 meter. Nah, ini salah satu contoh. Lalu di 2014 kampung itu tidak diakui sebagai bagian dari kota ini. Jadi tidak ada terminologi kampung di situ. Padahal kampung itu adalah bagian dari sejarah kota ini dan bagian dari ciri khas Indonesia. Bahasa Inggris pun tidak punya kosakata kampung. Sampai mereka harus mengadopsi kosakata kampung itu karena kampung tidak ada di dalam diksi bahasa Inggris.
Nah sekarang kampung diakui dan kampung dimungkinkan untuk nanti tumbuh berdaya sehingga nantinya kita memiliki kampung yang sehat. Kampung yang sehat. Karena jangan sampai modernisasi diartikan sebagai eliminasi kampung. Yang harus dihilangkan itu kumuhnya. Yang harus dihilangkan itu tidak sehatnya. Tapi jangan kampungnya dihilangkan dalam rangka mencari tempat yang bersih dan sehat. Justru kampung ini harus dipertahankan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita menjadikan bagaimana modernisasi terjadi, nilainya yang diambil modernisasinya, tetapi tradisi dan kebersamaan itu dipertahankan. Di dalam sebuah perkampungan itu lebih dari sekedar kumpulan rumah. Itu adalah sebuah keluarga besar dengan ekosistem kampung. Ini yang seringkali dianggap kampung itu sebagai kumpulan rumah. Tidak. Karena itu saya selalu pesan kalau ada peresmian rumah susun, jangan sampai tidak membangun suasana keguyuban seperti kampung. Jangan sampai ini sekedar kumpulan unit rumah. Tapi ini harus menjadi satu kesatuan masyarakat. Nah, ini yang kemudian di dalam RDTR kita dieksplisitkan dan harapannya ini bisa menjadi rujukan bagi Jakarta dan kota-kota lain baik di Indonesia maupun di dunia. Bahwa kita contoh sebuah kota yang menggunakan kampung. Tokyo menggunakan yang sama. Tokyo itu kampungnya ada, walaupun tadi bersih, sehat. Kemudian terkait dengan pengaturan tata ruang yang sering ketat tentang di mana institusi pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah bisa dibangun. Ini membuat banyak sekali kita kesulitan untuk membangun rumah sakit, membangun sekolah. Kenapa? Karena ada aturan zonasi yang mengunci. Nah, ke depan fasilitas-fasilitas sosial ini hampir semua zona bisa dibangun sesuai dengan kebutuhan di tempat itu. Jadi kita berharap yang namanya fasilitas sosial terkait dengan pendidikan, kesehatan, rumah ibadah itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sebuah zona. Lalu intensitasnya pun diberikan hingga 5 untuk institusi pendidikan dan rumah sakit. Bahkan nanti ke depan ada kebijakan PBB yang khusus terkait dengan rumah sakit dan sekolah. Kenapa? Pemerintah nanti dapatnya pendapatan dari aktivitas lainnya. Biarkan sekolah dan rumah sakit, perguruan tinggi dibangun di Jakarta. Semakin di sini mahal PBB-nya, semakin orang pindah keluar. Masukkan ke sini biar kegiatan di sini. Begitu juga UMKM. UMKM kita ini menderita karena aturan kemarin itu. Mau mengurus izin tidak boleh karena dia berada di kawasan non zona kegiatan ekonomi. Nah, sekarang UMKM kita itu praktis bisa berkegiatan hampir di semua zona. Jadi UMKM kita ini punya ruang untuk tumbuh. Jangan sampai kota kita ini memfasilitasi yang besar tapi menutup yang kecil. Kita prinsipnya dari dulu sama. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, yang kecilnya itu tumbuh. Jadi UMKM dapat keleluasaan untuk pemanfaatan ruang dan dibolehkan berkegiatan di berbagai zona. Ada kecualinya di ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Nah, di situ baru nggak boleh. Tapi tempat lain boleh. Masa usaha nggak boleh? Usahanya sekarang macam-macam sekali dan tergabung digital. Kemudian lingkungan hidup yang seimbang dan lestari. Ini rencana di Jakarta sekarang ini kita tingkatkan dari yang semula rencananya 12,1% menjadi 30,9%. Jadi ini nanti harapannya dengan kita bisa melakukan pemusatan atas bangunan-bangunan di kawasan-kawasan TOD, mudah-mudahan akan membuat kawasan-kawasan lain bisa lebih longgar. Nah, ini nanti Pak Sekda ini PR Pak Sekda untuk bisa memberikan insentif bagi swasta untuk menyediakan RTH. Sehingga ruang terbuka hijau itu bukan hanya disiapkan oleh
pemerintah tapi juga oleh swasta. Ini Bu Susi mohon dipikirkan regulasinya sehingga swasta pun mau terlibat untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Dulu kita pernah lakukan dengan pembebasan PBB untuk mereka yang menjadikan lahannya menjadi lahan terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Lalu penghitungan. Bapak sekalian, penghitungan ruang hijau itu di 2014 hanya diperhitungkan berdasarkan luas hamparannya. Kalau sekarang hamparan hijau itu termasuk juga taman vertikal, taman atap, permukaan berpori, itu semua bisa diperhitungkan sebagai ruang hijau. Jadi bukan saja yang horizontal, yang vertikal pun bisa. Jadi kita melakukan upgrade atas konsep yang sama ini ada. Lalu intensitas pembangunannya, kalau kemarin itu statis, kalau sekarang intensitas pembangunan itu dinamis dan proporsional dengan daya dukung. Istilah yang digunakan itu adalah performance base. Performance base itu adalah intensitas ruang itu dibuat proporsional dengan tingkat daya dukung. Bila di situ ada stasiun, bila di situ ada jalan besar, bila di situ ada fasilitas pendukung lainnya, maka intensitasnya bisa dibuat lebih tinggi. Jadi ini dinamis kemudian. Sebuah kawasan yang memang tumbuh berkembang, ya dia kemudian nggak terkunci, dia juga bisa mengalami pertumbuhan. Nah inilah yang membedakan. Terus sekalian, ini contoh nih. Ini tempat ini 361 ya. Di sini menjadi LB 6,8. Jadi ini contoh bagaimana kita dinamis di dalam pengaturan intensitas bangunan. Kemudian kota ini adalah kota yang sejarahnya panjang. Hampir 500 tahun kalau menurut catatan. Nah, apa yang terjadi? Cagar budaya itu banyak kuncinya sehingga gak bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, ke depan cagar budaya ini diatur sehingga tetap bisa dimanfaatkan, apalagi untuk aktivitas produktif dengan memperhatikan aspek konservasinya. Sehingga kita ini tidak sedikit-sedikit takut kalau lihat ada bangunan yang masuk status cagar budaya. Begitu cagar budaya kemudian bergetar, nggak ada yang mau mendekat. Akhirnya nggak maju. Dan ini yang harus kita koreksi, kita pertahankan substansinya, aspek konservasinya, sambil tempat ini tetap bisa berkembang dimanfaatkan untuk kegiatan kekinian. Bapak sekalian yang barangkali pernah mendatangi kota-kota tua di dunia, di negara-negara yang maju, itu kota-kota tua itu berhasil mengkombinasikan antara bangunan bersejarah dengan fasilitas modern. Jadi kita akan merasakan nuansanya masa lalu ada, tapi fasilitasnya masa kini. Yang terbalik itu kan gini, gedungnya masa kini, fasilitasnya masa lalu. Kalau ini tidak, ini masa lalu gedungnya, tapi fasilitasnya masa kini. Saya beberapa kali hadir di sebuah acara yang tinggalnya di kastil, Bapak Ibu. Kastil itu usianya 300-an tahun, ada yang sampai 400 tahun, yang semuanya dengan tembok. Tapi begitu masuk dalam ruangannya, fasilitasnya fasilitas yang state of the art. Padahal itu kastil-kastil kuno, karena kalau kastil-kastil benteng-benteng lama. Dan inilah salah satu pendekatan yang kita ingin lakukan di Jakarta. Jadi ke depannya bangunan-bangunan lama itu tidak menjadi bangunan terbuang karena tidak bisa disentuh karena kerumitan aturan, tapi justru bangunan yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang paling gampang sebelah baratnya Patung Tani aja ya Bu Susi. Sebelah barat Patung Tani itu ada bangunan tua berjejer di situ. Karena tidak bisa diapa-apakan di situ, akhirnya ditutup oleh vertical garden. Bapak Ibu lihat tuh kalau sana pakai vertical garden tutup. Itu di balik itu adalah bangunan kuno yang karena aturan kita nggak bisa diapa-apain. Mau dibikin kafe nggak bisa, mau dibikin nggak bisa, akhirnya ditutup pakai vertical garden. Ini mudah-mudahan dengan aturan baru
Nanti tempat itu akan menjadi salah satu heritage yang menarik untuk kita datangi sama-sama. Nah, di negara-negara lain orang mencoba menciptakan masa lalu. Kita sudah punya masa lalu, tapi kita tidak ciptakan masa kininya tuh supaya dia bisa dimanfaatkan. So we're changing that. Lalu kita tahu Jakarta adalah satu-satunya kota metropolitan, megapolitan yang punya kepulauan. Tidak ada kota lain yang punya kepulauan. Paling punya 1 pulau, 2 pulau. Kalau kita ini punya 111 pulau dan 11 berpenduduk. Di sini kita punya semua aturan yang menyulitkan orang investasi dan nggak berkembang. Begitu dijejerkan dengan Maladewa. Maladewa itu bahasa Inggrisnya Maldives. Di sana yang namanya wisata pantai luar biasa berkembang. Ketika dicek kenapa? Ternyata regulasi tata ruang. Regulasi tata ruang kita itu menghambat orang untuk bisa investasi. Nah sekarang kita coba lakukan. Jadi konservasi lingkungannya diperhatikan. Tapi pembatasan di mana ada 40% lahan yang tidak boleh dipakai, yang harus diserahkan, itu sekarang bisa digunakan sepenuhnya. Dan kita sedang dalam proses untuk pencabutan Perda nomor 11 tahun 92. Jadi nanti harapannya Pulau Seribu bisa mengalahkan tujuan-tujuan wisata lain. Kalau di Pulau Seribu ini terjadi, Bapak sekalian, orang tidak perlu pergi jauh-jauh. Daripada dari Jakarta pergi ke provinsi lain, ke negara lain, cukup 2 jam ke Kepulauan Seribu akan mendapatkan pengalaman yang bisa lebih baik daripada yang ada di tempat-tempat lain. Ini perlu waktu untuk dibangunnya, tapi infrastruktur regulasinya disiapkan. Lalu yang berikutnya adalah soal besaran kewajiban dan besaran kontribusi pembangunan. Ini di dalam RDTR yang kemarin ada istilah diskresi. Ini sekarang diberikan kepastian. Jadi kewajiban dan kontribusi pembangunan akan ada rumusnya yang fix. Jadi bagi orang yang mau investasi itu tahu persis bahwa nanti kewajibannya ABC, kontribusinya ABC, hitungannya seperti apa. Tidak ada lagi nanti bangunan yang beda-beda karena tidak ada standar yang sama. Ini nanti kita akan siapkan pergub khusus soal ini mudah-mudahan bisa selesai cepat ya Pak Heru soal pergub ini sehingga bisa langsung dikeluarkan. Lalu perizinan tadi sudah saya sampaikan sekarang menjadi lebih cepat. Jadi Bapak sekalian, yang sedang terjadi di Jakarta hari ini adalah sebuah perubahan cukup masif terkait tata ruang kita. Ini besar. Dan perubahan besar itu baru bisa nanti dirasakan dampaknya beberapa tahun ke depan. Kalau Bapak Ibu sekalian naik kendaraan nih, bergeser 5 derajat, ketika berjalan 5 meter itu belum banyak bedanya tuh 5 derajat itu. Tapi sesudah berjalan 1 kilometer, pergeseran 5 derajat itu memiliki jarak yang beda sekali. Ini yang sedang terjadi di Jakarta. Nah, saya mengharapkan kepada semua pihak mengantisipasi ini semua. Mengantisipasi itu artinya apa? Memanfaatkan kesempatan perubahan ini. Untuk apa? Untuk kita semua bisa tinggal di Jakarta dengan lebih nyaman. Bagi yang di perkampungan, manfaatkan ini untuk penataan kampung. Karena aturannya ada. Bagi yang dunia usaha, manfaatkan ini untuk investasi. Karena sekarang Anda tahu kemana kalau mau investasi. Dan bagi yang membangun transportasi, tahu persis ke kawasan mana dia harus mengerjakan. Bagian infrastruktur digital, dia punya petanya, kawasan digital seperti apa. Jadi Bapak sekalian, yang sedang kita sama-sama saksikan hari ini adalah sebuah babak baru bagi Jakarta. Jakarta yang nantinya berorientasi digital, yang nantinya punya pemukiman yang layak, yang terjangkau dan berdaya, yang punya lingkungan hidup yang seimbang dan lestari, yang kawasannya menjadi menarik untuk destinasi budaya global, dan kota ini tetap menjadi magnet untuk kegiatan perekonomian. 5 ini nanti akan bisa muncul, dan itu disiapkan lewat peraturan yang jelas, transparan, dan bisa dimanfaatkan oleh semua dengan kesempatan yang sama.
Jadi harapannya nanti Ibu sekalian kalau lihat ini, yang mikro bisa tumbuh besar, yang raksasa bisa bangun TOD, yang di tengah akan dapat kesempatan untuk bisa punya kehidupan di Jakarta tanpa harus berada di tempat yang jauh. Kalau ini dilaksanakan, maka mereka yang hari ini sedang merencanakan pembangunan komplek-komplek raksasa jauh-jauh boleh berpikir 2 kali lagi. Yang menawarkan ketenangan di luar kota berhadapan dengan yang menawarkan kenyamanan di dalam kota. Ini yang ditawarkan. Jadi nanti akan muncul tawaran-tawaran di Jakarta untuk kenyamanan seperti di luar Jakarta. Karena infrastrukturnya ada. Sesuatu yang dulu kita tidak bisa lakukan. Karena dulu kita diikat dengan aturan. Bapak sekalian, ketika kita mengatakan ini semua, janganlah kita kemudian sesederhana hitam putih dulu sekarang. Oke? Ini adalah transformasi tiap zaman. Tiap waktu ketemu dengan tantangan dan tantangan itu kemudian dijawab. Jadi nanti 10 tahun yang akan datang, sekalian, ketika nanti muncul revisi atas RDTR, dia akan memberikan jawaban di mana yang kita lakukan sekarang akan mengalami penambahan. Jadi jangan dipandang ini sebagai dulu tidak tepat. Dulu itu tepat untuk zaman itu. Sambil berjalannya waktu diperlukan penyesuaian. Apalagi kita kemarin sempat mengalami pandemi. Banyak hikmah dari proses penanganan pandemi kemarin. Dan salah satunya nanti ketika pembangunan TOD. Kalau dahulu sekalian kita membangun sebuah TOD nggak harus memikirkan soal pasar. Pasar besok nggak bisa. Itu di tempat itu pasarnya harus ada. Seluruh kebutuhan harus ada. Kalau sampai ada lockdown lagi, itu satu ekosistem tetap bisa hidup. Kenapa? Karena perencanaannya harus begitu. Kemarin ada sebuah kawasan yang bisa seperti itu. Di Kuningan, itu ada sebuah kawasan yang di situ lengkap semuanya. Kebutuhan sehari-harinya ada. Kemudian mereka bisa menutup diri, tapi tetap bisa beraktivitas. Kenapa? Karena seluruh infrastrukturnya sudah siap. Nah, ke depan kita perlu akan seperti itu. Jadi Bapak sekalian saya hormati, saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses ini. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Presentasinya aja panjang ini Bapak Ibu. Panjang Bapak sekalian, betul nggak? Panjang. Buat saya juga ini barangkali salah satu sambutan terpanjang Bapak Ibu sekalian. Terpanjang. Karena tadi mulai kira-kira jam 10.20, sekarang 11.26. Kalau presentasi summary-nya saja sejam, Bapak Ibu bisa bayangkan proses pengerjaan detailnya itu. Panjang sekali, melibatkan keseriusan yang amat tinggi dan super detail. Jadi ini orang-orang yang terlibat di sini adalah pribadi-pribadi yang tak terlihat nih. Kita boleh beri tepuk tangan Pak Heru dan teman-teman ini. Itu di belakang sana kelihatan ada sebagian. Lalu yang kedua, dalam pembahasan ini ada pilihan ideologis. Ada ideologinya. Ideologinya mau jadi kota apa ini? Kota yang mengosongkan mereka yang di bawah, sehingga kota ini hanya untuk mereka yang makmur, atau kota ini untuk semua yang ada di Jakarta. Dan kita pilih kota ini harus menjadi rumah bagi semua yang ada di kota ini. Itu ideologis. Jangan sampai RDTR kita menjadi sebuah rencana sopan untuk mengusir sebagian penduduk. Oke? Sopan, pakai aturan, tapi tujuannya mengusir, tapi sopan. Nah kita nggak boleh. Kita harus menjadi sebuah aturan yang memberikan rumah bagi semuanya. Itu pilihan ideologis. Tidak ada kebijakan yang tidak punya akar ideologi. Tidak ada. Cost benefit itu di ujung. Tapi sebelum cost benefit itu ada namanya moral principle. Dan moral principle itu yang menjadi guidance dalam kita mengambil kebijakan. Karena sebuah kebijakan itu akan punya konsekuensi. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Semua kebijakan. Tidak ada kebijakan yang tidak punya konsekuensi itu. Nah kita yang berada di dalam lingkar pengambilan kebijakan ini, di dalam mendiskusikan ini, bertanya betul. Ya, ini Bapak kita rapat di ruangan saya ini berjam-jam. Rapat itu berhari-hari, diulang lagi untuk menjawab pertanyaan, siapa diuntungkan, siapa dirugikan. Gak boleh kita bilang ambil kebijakan, gak peduli nanti. Mudah-mudahan ada yang diuntungkan, mudah-mudahan ada yang
Karena bisa. Kita harus memprediksikan. Nah, kita ingin kebijakan ini seminim mungkin merugikan. Tapi ketika bicara menguntungkan, jangan sampai menguntungkannya juga hanya pada sebagian orang. Menguntungkannya harus pada semua. Itu sebabnya kita lakukan simulasi-simulasi sampai hal yang paling kecil. Seperti tadi saya ceritakan, rumah-rumah yang di dalam kampung yang kecil-kecil itu. Bagaimana mereka tidak terusir dari Jakarta. Kalau yang besar itu aman, nggak akan terusir. Tapi yang kecil potensi terusirnya sangat besar sekali. Dengan PBB yang ditinggikan, dengan aturan KLB yang ketat, wah itu luar biasa. Nah, ini ideologis. Jadi tadi sangat detail, yang kedua ideologis. Dan yang ketiga adalah visi Jakarta sebagai kota yang layak dihuni secara lingkungan hidup. Itu pegangan kita. Jangan sampai kotanya itu buat semuanya nyaman, tapi buat alam merusak. Nggak boleh. Harus kota ini kota yang secara prinsip-prinsip lingkungan juga baik. Nah, dari itu semua muncul EDTR ini. Saya sampaikan terima kasih, baik yang jadi narasumber, baik yang bekerja di belakang proses ini semua, termasuk juga kepada mereka yang mengurus aspek legalnya, yang itu tidak sederhana juga. Prosesnya panjang. Saya mengundang pada semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk semua yang terlibat di balik proses ini. Dan ini tentu saja nanti akan menjadi bahan untuk dibahas, bahan untuk didiskusikan. Saya berharap di dalam kegiatan sosialisasi ini ada feedback juga yang nanti mudah-mudahan di dalam aturan-aturan turunan dari Pergub 31 2022 soal EDTR bisa diwujudkan dalam peraturan. Bapak sekalian, ini tadi pembuka. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kesabarannya untuk mengikuti secara detail, dan semoga acara ini bermanfaat. Dan izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Pergub 31 tentang RDTR secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.